Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwati. Saya mahasiswa UT dengan nomor NIM 857773904. Jurusan PG PAUD, Pokjar Kudus, UPBJ Semarang. Di sini saya akan memaparkan tentang dasar-dasar filsafat dari ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat, metode, dan validitas pengetahuan ilmiah. Secara mendasar, filsafat ilmu berpijak pada 3 pilar utama yang digunakan untuk membedah setiap cabang pengetahuan. Dasar-dasar filsafat ada 3 pilar dasar, yaitu 1. Filsafat ilmu. Ada 3 dasar filsafat ilmu. 1. Ontologi atau objek yang dikaji. 2. Landasan epistemologi atau cara memperoleh ilmu. 3. Landasan aksiologi atau nilai guna ilmu. Ketiga dasar ini ontologi mempertanyakan apa yang menjadi objek kajian sebuah ilmu. Ini berkaitan dengan dasar ontologi atau objek yang dikaji. Ini mempertanyakan apa yang menjadi objek kajian sebuah ilmu. Ini berkaitan dengan hakikat keberadaan atau realitas yang ingin diketahui. Dasar yang kedua, dasar epistemologi atau cara untuk memperolehnya. Epistemologi membahas bagaimana proses mendapatkan pengetahuan tersebut. Contohnya bagaimana prosedur, sarana, dan cara kerja ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan yang benar. Dasar yang ketiga adalah landasan aksiologi atau nilai guna ilmu. Aksiologi mempertanyakan untuk apa ilmu digunakan. Ini berkaitan dengan nilai-nilai dan etika. Apakah ini ilmu pengetahuannya bertentangan dengan nilai-nilai dan etika kita atau tidak? Pada tahap ontologi ini, kita menetapkan objek fisik yang nyata. Contoh untuk kegiatan ontologi ini adalah pada tanaman kedelai. Apa itu pertanyaan untuk ontologinya? Itu apa tanaman kedelai? Apa saja unsur fisik yang membentuk tanaman kedelai itu, sel jaringan, batang, dan daunnya.
dan bagaimana hakikat pertumbuhannya dari biji menjadi tanaman dewasa. Kalau dasar yang kedua, epistemologi atau cara memperoleh ilmu, di sini landasan itu kita bisa untuk menentukan objek. Kita menentukan metode untuk mendapatkan kebenaran tentang tanaman tersebut. Metode yang digunakan seperti eksperimen yang terkontrol. Prosesnya ilmuwan melakukan pengamatan, menyusun hipotesis, misalnya cahaya matahari mempercepat pertumbuhan, melakukan percobaan dengan variabel tertentu, mencatat data tinggi tanaman setiap hari dan menarik kesimpulan. Bagaimana kita tahu bahwa pupuk ini bermanfaat untuk tanaman kedelai? Apa bukti empirisnya? Apakah data yang diambil sudah valid dan objektif? Contoh sederhana untuk dasar filsafat ilmu ini antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita bisa mengamati pada kasus ilmu biologi, topik pertumbuhan tanaman, objeknya tanaman kedelai. Di situ kita bisa mengklarifikasi dasar-dasar itu yang termasuk antologi. Di situ adalah apa yang objeknya itu tanaman kedelai. Pertanyaan untuk antologinya, apa itu tanaman kedelai? Apa saja unsur fisik yang membentuknya? Sel, jaringan, batang, daun. Bagaimana hakikat pertumbuhan dari biji menjadi dewasa? Untuk epistemologi atau cara memperoleh ilmu tadi itu mengenai tanaman kedelai, epistemologinya itu menggunakan metode terkontrol. Prosesnya ilmuwan melakukan pengamatan, menyusun hipotesis, misalnya cahaya matahari mempercepat pertumbuhan, melakukan percobaan dengan variabel tertentu, mencatat data tinggi tanaman setiap hari, dan menarik kesimpulan. Untuk pertanyaan epistemologinya, bagaimana kita tahu bahwa pupuk ini bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman kedelai? Apakah data yang diambil sudah valid dan objektif? Untuk contoh aksiologi dari tanaman kedelai itu, setelah ilmu pertumbuhan tanaman kedelai tersebut ditemukan, barulah kita bicara soal manfaat dan etikanya. Manfaat pengetahuan ini digunakan untuk menciptakan teknik pertanian yang lebih efisien agar hasil panen meningkat, ketahanan pangan meningkat. Etikanya, apakah boleh memodifikasi genetik kedelai tersebut demi hasil melimpah? Apakah penggunaan pestisida dalam penanaman ini akan merusak lingkungan sekitar? Pertanyaan aksiologinya, untuk apa ilmu pertumbuhan kedelai ini digunakan? Apakah membawa kemaslahat bagi petani dan konsumen atau justru merusak ekosistem? Dasar filsafat ilmu yang ketiga adalah aksiologi atau nilai guna. Setelah ilmu tentang pertumbuhan tanaman kedelai tersebut ditemukan, barulah kita bicara soal manfaat dan etikanya. Contoh manfaatnya, pengetahuan ini digunakan untuk menciptakan teknik pertanian yang lebih efisien agar hasil panen meningkat dan ketahanan pangan meningkat. Etika yang digunakan adalah apakah boleh memodifikasi genetik kedelai tersebut demi hasil melimpah? Apakah penggunaan pestisida dalam penanaman ini akan merusak lingkungan sekitar? Untuk aksiologinya, untuk apa ilmu tentang pertumbuhan kedelai ini digunakan? Apakah membawa kemaslahatan
bagi petani dan konsumen atau justru merusak ekosistem. Selain ketiga pilar ini, baik ontologi, epistemologi, atau aksiologi, filsafat ilmu juga mencakup pemahaman tentang logika, cara penarikan kesimpulan yang benar baik secara deduktif, umum khusus maupun induktif. Dua, sarana berpikir ilmiah, meliputi bahasa sebagai alat komunikasi, matematika sebagai alat berpikir, dan statistika. Ketiga, yang mendukung dasar lebih adalah objektivitas, upaya ilmu pengetahuan untuk meminimalkan bias persoalan agar hasil kajian sesuai dengan fakta yang ada. Memahami dasar-dasar ini membantu kita agar tidak hanya menjadi penghafal teori, tetapi mampu bersikap kritis terhadap asal-usul ilmu, cara pengembangannya, serta dampak yang ditimbulkannya bagi. Ketiga landasan ini tidak bisa dipisahkan. Ontologi menyiapkan bahannya, epistemologi merumuskan caranya, dan aksiologi menentukan arah manfaatnya. Tanpa landasan yang kuat pada ketiganya ini, sebuah pengetahuan tidak dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan yang utuh. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.